Halo para komputer belajar, selamat datang di channel Arena Belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri latihan bab pertidaksamaan. Soal yang pertama yaitu x kuadrat dikurangi x kurang dari 6. Kita diminta untuk menyelesaikan persamaan kuadrat ini, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memindahkan angka 6 ke sebelah kiri. Maka kita bisa lakukan dengan mengurangi kedua ruas dengan angka 6. Kuadrat dikurangi x dikurangi 6 kurang dari 6 dikurangi 6. Sehingga kita akan dapatkan x kuadrat dikurangi x dikurangi 6 lebih kecil dari 0. Untuk persamaan kuadrat di sebelah kiri, kita bisa lakukan pemecahan sehingga kita bisa dapatkan x dikurangi 3 dikali dengan x ditambah 2 kurang dari 0, seperti ini. Dari sini kita akan dapatkan dua titik yang dimana menghasilkan angka 0, yaitu di titik x sama dengan 3 dan di titik x sama dengan minus 2. Maka dari itu kita akan gambar pada garis bilangan, yaitu angka minus 2 dan di bilangan angka 3, seperti ini. Kemudian kita melakukan uji ke dalam persamaan. Dalam kasus ini kita akan melihat bagian manakah dari garis bilangan ini yang memberikan angka kurang dari 0. Untuk titik yang pertama kita akan ambil di titik di tengah, yaitu titik 0. Jika kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita akan dapatkan 0 dikurangi 3 dikalikan dengan 0 ditambah 2. Maka kita akan dapati 0 dikurangi 3 adalah minus 3 dikalikan dengan 2, yaitu sama dengan minus 6. Sehingga pada bagian antara minus 2 dan 3, kita bisa katakan di sini adalah daerah negatif yang menghasilkan bilangan negatif. Kemudian jika kita masukkan di bagian sebelah kanan, kita ambil sebagai contoh yaitu angka 4 seperti itu, maka kita akan masukkan di sini yaitu 4 dikurangi 3 dikalikan dengan 4 ditambah 2. Maka kita akan dapatkan di sini adalah 1 dikalikan dengan 6 yaitu 6, sehingga di bagian sebelah kanan kita akan dapati daerah positif. Kemudian kita lakukan lagi di bagian sebelah kiri. Kita ambil angka negatif 3 sebagai contoh. Maka kita akan dapatkan yaitu negatif 3 dikurangi 3 dikalikan dengan negatif 3 ditambah dengan 2. Maka kita akan dapatkan negatif 6 di sini dan di sini adalah negatif 1. Maka kita akan dapatkan hasilnya yaitu 6. Sehingga pada bagian sebelah kiri kita dapati adalah positif juga. Sedangkan yang kita inginkan di sini adalah nilai yang kurang dari 0 atau bernilai negatif. Sehingga daerah penyelesaiannya adalah dari antara negatif 2 hingga 3. Kemudian kita bisa lihat di sini angka yaitu pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya, sehingga kita bisa katakan bahwa nilai 2 dan nilai 3 tidak termasuk dalam penyelesaian, atau kita bisa katakan dia menggunakan kurung biasa seperti ini. Pada soal nomor 2, kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan yaitu 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 adalah kurang dari 0. Untuk itu, kita coba untuk memfaktorkan persamaan dari 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 2 ini. Jadi kita coba faktorkan. Ketika kita coba faktorkan, maka kita akan dapatkan yaitu 3x plus 2 dikalikan dengan x minus 1 lebih besar dari 0. Dari mana kita bisa yakin pemfaktoran ini benar? Maka kita bisa coba kalikan ulang begitu ya. Untuk pembuktian, 3x dikalikan dengan x adalah 3x kuadrat. Kemudian 3x dikalikan minus 1 yaitu minus 3x. Kemudian plus 2 dikalikan dengan x yaitu plus 2x. Dan 2 dikalikan minus 1 yaitu min 2. Maka kita dapatkan 3x kuadrat dikurangi dengan x dikurangi dengan 2. Maka kita bisa katakan bahwa pemfaktoran ini sudah benar. Jika kalian lupa mengenai cara pemfaktoran, maka kalian bisa buka kembali ke SMA kalian. Langkah berikutnya sama seperti pada soal sebelumnya, kita akan coba untuk membuat ataupun mencari angka yang membuat 0 pada pertidaksamaan ini. Itu angka yang pertama adalah x sama dengan minus 2/3 dan angka kedua adalah x sama dengan 1. Angka ini didapatkan dari 3x plus 2 sama dengan 0, sehingga kita akan dapatkan 3x sama dengan minus 2 atau x sama dengan minus 2/3, dan yang pada sebelah kanan yaitu didapatkan dari yang pemfaktoran satunya yaitu x minus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Dengan proses yang sama kita akan gambarkan di dalam garis bilangan yaitu di angka minus 2/3 dan angka 1. Kemudian kita akan melakukan pengujian lagi. Kita cek dengan angka 0 untuk bagian tengah. Kita masukkan ke dalam pertidaksamaan ini sehingga kita akan dapatkan 3 dikali 0 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 0 dikurangi 1, maka kita akan dapatkan 2 dikalikan dengan negatif 1, sehingga kita akan dapatkan negatif 2, sehingga di bagian tengah adalah negatif. Kemudian kita coba uji dengan di bagian kanan dengan angka 2, 3 dikalikan 2 ditambah dengan 2 dikalikan dengan 2 dikurangi 1. Kalau kita langsung analisa,
maka bagian sebelah kiri kita akan dapatkan positif, bagian sebelah kanan juga akan dapatkan positif, sehingga kita bisa katakan di bagian sebelah kanan ini, daerah sebelah kanan dari angka 1, dia akan menghasilkan angka positif. Begitupun dengan di bagian sebelah kiri kita juga uji, kita coba dengan angka negatif 1. Maka kita bisa masukkan 3 dikalikan dengan negatif 1, kemudian ditambah dengan 2, dikalikan dengan negatif 1, dikurangi 1, seperti ini. Maka dari analisa ini kita bisa katakan pada bagian sebelah kiri dia akan menghasilkan angka negatif dan sebelah kanan akan menghasilkan angka negatif, sehingga jika negatif dikali dengan negatif maka akan menghasilkan angka positif, maka pada bagian sebelah kiri dari minus 2/3 akan menghasilkan angka positif. Untuk itu ketika kita mencari di sini adalah lebih besar dari 0, penyelesaian yang lebih besar dari 0, maka kita bisa katakan daerah penyelesaian yang kita inginkan adalah di daerah sebelah kanan dari 1 dan di daerah sebelah kiri dari negatif 2/3, di mana angka negatif 2/3 dan angka 1 tidak termasuk dalam penyelesaian, karena di sini yang kita inginkan adalah lebih besar dari 0 dan tidak ada tanda sama dengannya, atau bisa kita gambarkan seperti ini. Soal berikutnya adalah kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan, yaitu berupa pertidaksamaan pecahan x dikurangi 1 dibagi dengan x ditambah 2 lebih besar dari sama dengan 0. Pada kasus ini, maka kita memiliki dua titik, yaitu di sini, di bagian atas dan di bagian bawah. Kenapa pada bagian bawah kita juga pertimbangkan? Karena kita ingat, yaitu syarat bilangan real, kita tidak boleh mendapatkan pembagi yang sama dengan 0. Jadi walaupun di sini tandanya adalah lebih besar sama dengan 0, maka nanti di bagian bawah ini kita harus pastikan dia tidak ikut atau tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya. Maka kita bisa tuliskan di sini pada garis bilangan x kurang dari 1, maka kita bisa katakan x sama dengan 1, dan yang di bagian bawah x plus 2 sama dengan 0, maka kita bisa katakan x sama dengan negatif 2 di sini, maka kita bisa tuliskan di sini pada garis bilangan yaitu angka negatif 2 dan angka 1 seperti ini. Kemudian setelah itu kita sama lakukan pengujian seperti itu terhadap angka-angka yang ada di tiga bagian ini, yaitu bagian kiri, bagian tengah, dan bagian kanan. Untuk bagian tengah kita gunakan angka 0, sehingga kita bisa dapatkan 0 dikurangi 1 dibagi dengan 0 ditambah 2 seperti ini. Maka kita bisa lihat pada bagian atas kita akan dapatkan hasil negatif dan bagian bawah hasil positif, sehingga kita bisa katakan pada bagian tengah ini akan menghasilkan nilai yaitu negatif seperti ini. Kemudian yang berikutnya kita coba pada bagian sebelah kanan dengan angka 2, maka kita bisa masukkan 2 dikurangi 1 dibagi dengan 2 ditambah 2. Maka kita bisa dapatkan pada bagian atas kita akan mendapatkan hasil yaitu positif dan bagian bawah juga positif, sehingga kita bisa katakan penyelesaian dari bagian sebelah kanan ini adalah positif. Kemudian kita juga coba pada bagian sebelah kiri dengan angka negatif 3, maka kita bisa dapatkan negatif 3 dikurangi 1 dibagi dengan negatif 3 ditambah dengan 2. Pada kasus ini kita bisa dapati negatif 3 dikurangi negatif 1 yaitu negatif, dan negatif 3 ditambah dengan 2 yaitu negatif juga. Maka jika kita ingat, negatif di bagian negatif akan menghasilkan positif, sehingga penyelesaian di bagian sebelah kiri dari angka minus 2 adalah positif. Karena kita mencari penyelesaian yang lebih besar dari sama dengan 0, maka kita bisa katakan penyelesaiannya yaitu di sebelah kanan dari 1 dan di sebelah kiri dari negatif 2. Namun perlu diperhatikan dengan lebih cermat, hati-hati dalam memberikan tanda apakah negatif 2 dan 1 ini termasuk dalam penyelesaian. Untuk angka 1, dia termasuk dalam penyelesaian, sehingga dia bentuknya adalah kurung kurawal seperti ini. Sedangkan pada negatif 2, kita harus berhati-hati, dia adalah tidak termasuk dalam penyelesaian seperti ini. Jadi simbolnya seperti ini. Kenapa? Karena jika negatif 2 termasuk dalam penyelesaian, maka pada bagian pembagi di sini akan menghasilkan angka 0. Sedangkan pada bilangan real kita memiliki aturan pada pembagi tidak boleh adalah bilangan 0 karena dia menjadi tidak terdefinisi. Sehingga angka negatif 2 di sini tidak termasuk dalam penyelesaian. Pada soal berikutnya kita diminta untuk menyelesaikan dari persamaan seperti ini. X ditambah 1 dikali dengan X dikurangi 1 dikuadratkan, kemudian dikali dengan X dikurangi 3 kurang dari 0. Maka dari sini kita bisa lihat ada 4 titik total untuk pemisahan tanda. Yaitu yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga juga di sini karena dia dikuadratkan, kemudian yang keempat adalah di sini. Maka kita bisa katakan yang pada bagian sebelah kiri ini adalah negatif 1, kemudian di sini adalah positif 1, dan di sini adalah 3. Caranya sama seperti proses-proses pada soal sebelumnya. Kita gunakan persamaan terlebih dahulu, x plus 1 sama dengan 0, maka x sama dengan minus 1. Begitupun yang di sini, x dikurangi 1 sama dengan 0, yaitu x sama dengan 1. Dan di sebelah sini adalah x dikurangi 3,
sama dengan 0, yaitu X sama dengan 3. Maka kita gambarkan pada garis bilangan. Yang pertama adalah negatif 1, yang kedua adalah 1, yang ketiga juga adalah 1, dan yang keempat adalah 3. Untuk menyelesaikannya, maka kita gunakan titik uji, yaitu di titik tengah sini adalah 0. Seperti itu. Maka kalau kita uji, 0 ditambah dengan 1, kemudian dikali dengan 0 dikurangi 1, dikuadratkan, kemudian 0 dikurangi 3, maka kita bisa dapatkan di sini adalah positif, kemudian di sini adalah negatif, tapi karena dikuadratkan, dia akan menjadi positif juga, dan yang di sini adalah negatif, sehingga kita akan dapatkan di sini adalah negatif, sehingga di sini pada bagian antara minus 1 sampai 1 dia adalah negatif. Kemudian di sini pada bagian sebelah kiri, maka kita bisa lakukan pengujian lagi dengan angka negatif 2, maka kita masukkan negatif 2 ditambah 1, dikali dengan negatif 2 dikurangi 1, dikuadratkan, dikali dengan negatif 2, negatif 3. Maka dari sini kita akan dapatkan ini adalah negatif, kemudian di sini adalah positif, kemudian di sini adalah negatif. Maka kita bisa dapatkan negatif dikali negatif adalah positif, positif dikali positif adalah positif, sehingga di sini adalah positif. Kemudian di sebelah sini antara 1 dan sampai 3 kita ambil angka 2, kita juga uji 2 ditambah dengan 1 dikali dengan 2 dikurangi 1 dikuadratkan, kemudian 2 dikurangi 3. Maka kita dapatkan di sini adalah positif, di sini adalah positif juga, di sini adalah negatif. Maka kita akan dapati hasilnya adalah negatif. Dan di sini adalah kita coba angka 4. Kita masukkan 4 ditambah dengan 1 dikali dengan 4 dikurangi dengan 1 kuadrat dikali dengan 4 dikurangi 3. Seperti ini. Maka kita akan dapatkan di sini adalah positif, di sini positif, dan di sini positif, sehingga hasilnya adalah positif. Seperti ini. Sehingga himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya yang kurang dari sama dengan 0 adalah antara minus 1 hingga dengan 3. Angka 1 di sini termasuk dalam penyelesaian dikarenakan di sini ada simbol sama dengan. Sehingga walaupun dia di sini adalah hasilnya 0, dia termasuk tetap dalam daerah penyelesaian. Seperti itu, sehingga di sini kita bisa kasih kurung siku seperti ini. Dari proses sejauh ini, maka kita bisa identifikasi bahwa ketika dia menyeberang seperti ini, maka kita bisa katakan dia berubah tanda seperti itu. Jadi seandainya kita menemukan di sini adalah negatif, maka ketika dia menyeberang, dia akan menjadi positif. Nah, kalau kita lihat, kenapa di bagian ini juga negatif? Karena di sini adalah kuadrat, sehingga di sini kita hitung 2 kali. Jadi ketika dia mau menyeberang, kita hitung 2 kali, sehingga dari negatif menjadi positif, kemudian menjadi negatif lagi. Sedangkan di sini angka 3, dia hanya 1 kali, sehingga kita bisa langsung mengubah menjadi positif. Kita coba lihat pada soal sebelumnya, kita juga dapati hasil yang sama. Ketika kita sudah menguji di sini negatif, ketika dia menyeberang, gitu ya, dari daerah yang membuat dia 0, angka membuat dia 0, maka dia akan menjadi berubah tanda, yaitu dari negatif menjadi positif. Begitupun yang ke sebelah kanan. Begitupun soal yang sebelumnya lagi juga sama, seperti itu. Jadi, itu adalah salah satu trik untuk mempercepat kita dalam menyelesaikan soal tanpa kita harus mencari semua kondisinya. Soal berikutnya adalah kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan, yaitu 2,9 lebih kecil dari 1 per X, lebih kecil lagi dari 3,1. Pada kasus ini, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengalihkan semuanya dengan angka X. Sehingga kita akan dapati 2,9 dikali dengan X akan lebih kecil dari 1 per X dikalikan dengan X, dan lebih kecil dari 3,1 dikalikan dengan X. Maka kita akan dapati 2,9 X lebih kecil dari 1 lebih kecil dari 3,1x seperti ini. Dalam kasus ini, maka kita bisa pecah pada bagian sebelah kiri 2,9x lebih kecil dari 1, dan pada bagian sebelah kanan 1 lebih kecil dari 3,1x seperti ini. Pada bagian sebelah kiri, maka kita bisa bagi kedua rows dengan angka 2,9, maka akan didapati x lebih kecil dari 1 per 2,9, dan pada bagian sebelah kanan kita bisa bagi kedua rows dengan 3,1, sehingga 1 per 3,1 seperti ini lebih kecil dari x. Maka bila kita gabungkan lagi kedua persamaan ini, maka kita akan dapati 1 dibagi 3,1 akan lebih kecil dari x dan lebih kecil dari 1 per 2,9 seperti ini. Pada soal berikutnya kita diminta untuk menunjukkan jika mutlak X kurang dari 2 itu lebih kecil dari epsilon dibagi 5 jika dan hanya jika mutlak 5X dikurangi 10 lebih kecil dari epsilon, di mana epsilon adalah bilangan positif. Untuk menyelesaikan kasus ini, kita perlu mengingat bahwa
Untuk kasus mutlak X kurang dari 2 lebih kecil dari epsilon per 5, kita bisa lakukan pengalian ya, kedua ruas dengan angka 5 seperti itu, sehingga kita bisa dapati kurang dari epsilon per 5, kita tulis ulang soalnya, kita kalikan kedua ruas dengan angka 5, X kurang dari 2 lebih kecil dari epsilon per 5 dikali dengan 5, sehingga kita bisa dapati 5 dikali mutlak X kurang dari 2 lebih kecil dari epsilon, seperti ini. Kita ingat bahwa untuk suatu nilai mutlak X, jika X adalah lebih besar dari 0, maka dia adalah X itu sendiri. Maka di sini kita bisa katakan angka 5 di sini adalah mutlak dari 5, seperti ini. Lebih kecil dari epsilon. Kemudian selanjutnya adalah kita bisa ingat juga bahwa kita mempunyai sifat A, mutlak A dikalikan dengan mutlak B, ini sama dengan mutlak A dikali B, seperti ini. Maka kita bisa masukkan di sini menjadi satu mutlak, sehingga 5 dikalikan dengan X dikurangi 2, seperti ini, kurang dari epsilon. Maka kita bisa dapati 5X dikurangi 10 dimutlakkan lebih kecil dari epsilon. Maka di sini kita bisa dapati bahwa kita sudah bisa menunjukkan bahwa mutlak X dikurangi 2 akan lebih kecil dari epsilon per 5 jika dan hanya jika mutlak dari 5X per 10 dikurangi 10 lebih kecil dari epsilon. Hal ini dikarenakan mutlak 5X dikurangi 10 lebih kecil dari epsilon ternyata hanya bentuk lain dari mutlak X dikurangi 2 lebih kecil dari epsilon dibagi 5. Pada soal berikutnya, kita diminta untuk mencari bilangan positif dari delta, sehingga sedemikian hingga mutlak dari X dikurangi 3 akan lebih kecil dari delta, untuk mutlak dari 6X dikurangi 18 lebih kecil dari epsilon, seperti ini. Kita diminta untuk mencari nilai delta ini. Maka langkah pertama yaitu kita harus mencoba untuk mengubah bentuk dari yang 6X dikurangi 18 mutlak lebih kecil dari epsilon menjadi bentuk seperti ini. Maka kita bisa katakan kita pecah mutlak yang ini menjadi perkalian dengan mengeluarkan angka 6-nya, sehingga kita bisa dapati 6 seperti ini dikali dengan X dikurangi 3 seperti ini lebih kecil dari epsilon. Kemudian, di sini kita bisa keluarkan sama seperti soal sebelumnya, menjadi mutlak dari 6 dikalikan dengan mutlak dari X dikurangi 3 lebih kecil dari epsilon. Kemudian, dari sini kita bisa katakan bahwa mutlak dari 6 adalah 6 dikali dengan X dikurangi 3 lebih kecil dari epsilon. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan angka 6, sehingga kita bisa dapati 6 dibagi 6 dikali dengan mutlak X dikurangi 3 lebih kecil dari epsilon dibagi 6. Maka kita dapatkan mutlak X dikurangi 3 lebih kecil dari epsilon dibagi 6. Maka kita bisa katakan delta adalah epsilon dibagi 6. Seperti ini. Pada soal berikutnya kita memiliki sebuah soal cerita di mana kita memiliki 0,5 liter gelas ukur, yang dimana 0,5 liter ini adalah 500 cm3 yang memiliki jari-jari yaitu 4 cm di bagian dalamnya, di mana kita diminta untuk mengukur tinggi di sini yaitu H-nya dalam gelas ukur, di mana kita memiliki keyakinan bahwa air yang kita miliki adalah 0,5 liter dengan kesalahan yaitu lebih kecil dari 1%, di mana kesalahan tersebut jika kita konversi ke dalam cm3 adalah lebih kecil dari 5 cm3. Kita bisa lihat dari gambar 14 ini. Untuk itu, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membahasakan soal cerita ini ke dalam bentuk persamaan matematis. Kita ketahui bahwa volume dari sebuah silinder yaitu sama dengan luas alas gitu ya. Luas alas dikalikan dengan tinggi. Dalam kasus ini, luas alasnya yaitu sama dengan Pi dikalikan dengan R kuadrat seperti ini. Kemudian, tingginya adalah H dalam kasus ini. Maka kita bisa katakan Pi dikali dengan 16, 4 pangkat 2 jari-jarinya dikalikan dengan H. Kemudian, kita bisa bentuk dalam suatu pertidaksamaan yaitu 16 Pi dikalikan dengan H. Kalau kita kurangi dengan 500, seperti itu, dalam cm3, jika kita mutlakkan, akan lebih kecil dari 5 cm3, seperti ini. Maka dalam kasus ini, karena kita mau mencari H-nya, kita bisa keluarkan 16 Pi-nya, seperti ini. 16 Pi, kita keluarkan, kita kalikan dengan H, dikurangi 500, dibagi 16 Pi, seperti ini, kurang dari 5. Maka kita bisa keluarkan 16 Pi-nya dari tanda mutlak, menjadi seperti ini. 16 Pi dikalikan dengan mutlak H dikurangi 500 dibagi 16 Pi. Seperti ini, lebih kecil dari 5.
kemudian kita bagi kedua ruas dengan 16pi, kita akan dapati H-500 per 16pi seperti ini, lebih kecil dari 5 per 16pi seperti ini. Maka kita akan dapati mutlak dari H dikurangi 9,947 akan lebih kecil dari 0,09947, atau ini mendekati 0,1. Sehingga untuk mendapatkan keakuratan kurang dari 5 cm, maka kita harus memiliki ketelitian dari ketinggian gelas ukur ini, yaitu kurang dari 0,1 cm. Ya, kurang dari 0,1 cm, atau ketelitian ketinggian yang kita bisa lakukan harus kurang dari 1 mm seperti ini. Pada soal berikutnya, kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat, yaitu x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 4 lebih kecil dari sama dengan 0. Pada kasus ini, kita kembali menggunakan pemfaktoran untuk bisa menyelesaikan pertidaksamaan ini. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan bantuan rumus yang sudah kita jelaskan pada materi. Rumusnya yaitu untuk x12 itu sama dengan minus b plus minus akar dari diskriminannya b kuadrat minus 4ac dibagi dengan 2a, seperti ini. Di mana b-nya adalah minus 2 plus minus akar dari minus 2 kuadrat dikurangi 4 dikali dengan 1 dikali dengan minus 4 dibagi dengan 2 dikalikan a, yaitu 1. Nah, di sini kita menggunakan persamaan umum dari persamaan kuadrat, seperti itu ya. Jadi persamaan umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Kalau kita analogikan dengan pertidaksamaan ini, maka kita bisa dapatkan a-nya adalah 1, b-nya adalah minus 2, dan c-nya adalah minus 4. Sehingga kita dapatkan persamaan ini. Maka x1 adalah ini jadi 2, seperti itu, plus minus akar dari ini adalah 4 dikurangi dengan, ini dikalikan dengan minus menjadi ditambah dengan 16, seperti ini, dibagi dengan 2. Maka kita dapatkan 2 plus minus, gitu, akar dari 20 dibagi 2. Ini akan sama dengan 2 plus minus dari, kita keluarkan 4, sehingga kita akan dapatkan 2 akar 5 dibagi dengan 2. Kita bisa coret 2-nya, sehingga kita dapatkan 1 plus minus akar 5, seperti ini. Sehingga kita bisa dapatkan x1 yaitu 1 plus akar 5, dan x2 adalah 1 minus akar 5. Sehingga bentuk pertidaksamaan ini bisa kita tulis ulang menjadi seperti ini. X dikurangi 1 ditambah akar 5 dikalikan dengan x dikurangi 1 dikurangi akar 5 lebih kecil dari sama dengan 0. Sehingga kita bisa gambarkan di garis bilangan, yaitu 1 dikurangi akar 5 dan 1 ditambah akar 5. Di mana 1 ditambah akar 5 itu sekitar 3,24 dan 1 dikurangi akar 5 itu sekitar minus 1,24, seperti ini. Sehingga kita bisa cari di titik tengah, yaitu angka 0, kemudian kita masukkan di sini 0 dikurangi 1 ditambah akar 5 dikali dengan 0 dikurangi 1 dikurangi akar 5. Maka kita akan dapatkan pada bagian tengah ini adalah negatif. Hingga seperti cara yang tadi, jika kita melewati gitu ya, melewati titik pembuat 0, dia akan berubah tanda. Sehingga dia di sebelah kanannya akan positif dan di sebelah kirinya akan menjadi positif juga. Dan yang kita cari adalah kurang dari sama dengan 0. Sehingga cara penyelesaiannya adalah di tengah-tengah, di mana dia menggunakan kurung siku seperti ini. Karena angka 1 minus akar 5-nya dan angka 1 plus akar 5-nya termasuk dalam himpunan penyelesaian, karena di sini ada tanda sama. Pada soal terakhir ini, kita diminta untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, yaitu mutlak dari 3x plus 1 lebih kecil dari 2 dikali mutlak x min 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita memasukkan angka 2 ini ke dalam persamaan mutlaknya di bagian kanan. Sehingga kita bisa dapatkan mutlak 3x plus 1 lebih kecil dari mutlak 2x dikurangi 12, seperti ini. Kemudian kita punya x, jika mutlak x kurang dari mutlak y, maka ini bisa kita ubah menjadi x kuadrat lebih kecil dari y kuadrat. Maka kita bisa gunakan dengan cara yang sama, 3x plus 1 dikuadratkan akan lebih kecil dari 2x min 12 dikuadratkan, seperti ini. Maka kita bisa pecah atau kita bisa buka yang di sebelah kiri menjadi 9x kuadrat ditambah 6x ditambah dengan 1 lebih kecil dari 4x kuadrat dikurangi 48x ditambah 144. Kita pindahkan semuanya ke sebelah kiri, maka kita akan dapatkan menjadi 5x kuadrat ditambah dengan 54x dikurangi 143 lebih kecil dari 0. Kemudian kita lakukan pemfaktoran untuk persamaan kuadrat ini bisa menggunakan bantuan
rumus yang pada soal sebelumnya, kita akan dapatkan X ditambah 13 dan 5X dikurangi 11. Seperti ini. Kurang dari 0. Maka kemudian kita bisa katakan untuk titik pembuat nolnya adalah X sama dengan minus 13 dan X sama dengan 11 dibagi 5. Kita buat dalam garis bilangan, yaitu titik minus 13 dan titik 11 per 5. Maka kita bisa dapatkan di titik tengah ini, yaitu titik 0. Jika kita masukkan ke dalam persamaannya, kita akan dapatkan 0 ditambah dengan 13 dikali dengan 5 dikali 0 dikurangi 11, maka kita akan dapatkan ini adalah positif dan ini adalah negatif. Sehingga di sini adalah negatif, di sini adalah positif, dan di sini adalah positif. Yang kita inginkan adalah daerah penyelesaian untuk kurang dari 0. Sehingga kita bisa dapatkan untuk yang memenuhi, yaitu pada antara dari minus 13 sampai 11 per 15, di mana tandanya adalah berupa kurung saja, biasa karena dia menggunakan tanda pertidaksamaan saja, bukan kurang dari sama dengan. Sekian pembahasan untuk latihan soal pada subbab ini. Jangan lupa untuk tekan like pada video ini, bagikan dan berikan komentar pada video ini jika ada bagian penjelasan yang masih kurang jelas. Salam C12.